Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai tata cara penggunaan SPPD. Sebelum kita menjelaskan tentang tata cara SPPD digunakan, penting untuk kita mengetahui apa sih aplikasi SPPD itu. Nah, SPPD itu adalah singkatan dari Surat Perintah Perjalanan Dinas. Sebenarnya semua perusahaan itu akan melakukan perjalanan dinas lebih dari 2 atau 3 kali, pokoknya berkali-kali melakukan perjalanan dinas. Nah, dengan adanya SPPD ini akan mempermudah sekretaris membuat perjalanan dinas, surat perjalanan dinas. Nah, surat perjalanan dinas ini nantinya akan gampang banget dibuatnya, yaitu dengan memasukkan data-data siapa yang akan pergi perjalanan dinas, tujuannya kemana, dan maksud dari perjalanan dinas itu apa. Itu akan dijelaskan pada aplikasi SPPD. Sebenarnya aplikasi SPPD ini punya banyak sekali versi, tapi semuanya itu berbasis kepada Microsoft Office Excel. Nah, kebetulan SPPD yang kami pelajari selama semester 5 ini adalah seperti ini. Nah, itu SPPD yang kita pelajari. Mungkin ada dari teman-teman yang lain juga menggunakan aplikasi SPPD untuk membuat perjalanan dinas tapi dengan versi yang lain, karena masing-masing perusahaan kayaknya mempunyai aplikasi SPPD yang berbeda-beda. Ya, mungkin itu saja penjelasan singkat tentang aplikasi SPPD. Kita langsung lanjut aja ke tata cara penggunaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ke penjelasan mengenai aplikasi perjalanan dinas dan surat tugas, terlebih dahulu kita akan menjelaskan mengenai Microsoft Excel. Pengertian dari Microsoft Excel itu sendiri adalah sebuah program atau aplikasi yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office. Fungsinya untuk mengolah angka menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom. Microsoft Excel telah menjadi software pengolah data atau angka terbaik di dunia. Selain itu, Microsoft Excel telah didistribusikan secara multi-platform. Selain itu, fungsi atau kelebihan dari Microsoft Excel itu sendiri, yang pertama, user interface yang mudah untuk dipahamin. Yang kedua, kompatibilitas dengan berbagai platform atau sistem operasi. Yang ketiga, mudah dipelajari untuk pengguna pemula. Lalu yang keempat, tersedia lisensi dalam versi grosir. Kelima, mempunyai ekstensi atau .xls terpopuler untuk software spreadsheet. Yang keenam, dapat membaca ekstensi standar spreadsheet atau .csv. Yang ketujuh, fitur pivot untuk mempermudah manajemen data. Yang kedelapan, spreadsheet yang besar dapat digunakan sebagai alternatif SQL untuk penggunaan sederhana. Lalu yang kesembilan, resource RAM dan memori kecil dibandingkan program sejenis. Yang ke-10, digunakan oleh berbagai industri, instansi, dan pekerjaan. Yang ke-11, mendukung Visual Basic. Yang ke-12, menyediakan fitur Research Pen untuk mempermudah mencari referensi analisis data dengan Microsoft Excel menurut para ahli terkait topik yang diteliti. Selain itu, Microsoft Excel juga memiliki kekurangan. Yang pertama, akses fungsi tertentu seperti fungsi statistik terbatas. Lalu yang kedua, jumlah sel juga terbatas. Yang ketiga, add-ins untuk disiplin ilmu tertentu seperti neural network, fuzzy logic tidak powerful dibandingkan software sejenis, contoh MATLAB dan SAS. Kemudian Microsoft Excel ini juga memiliki fungsi yaitu digunakan di berbagai bidang pekerjaan, baik usaha kecil maupun perusahaan berskala internasional. Fungsinya yaitu yang pertama, membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisis, meringkas,
dan memformat data serta grafik. Lalu yang kedua, membuat catatan keuangan dan anggaran keuangan. Ketiga, menghitung dan mengolah investasi, pinjaman, penjualan, inventaris, dan lain-lain. Yang keempat, melakukan analisis dan riset harga. Yang kelima, melakukan perhitungan. Yang kelima, melakukan perhitungan statistik. Yang keenam, membantu berbagai sektor bisnis untuk mempermudah melakukan laporan keuangan. Ketujuh, membuat daftar nilai sekolah maupun universitas. Kedelapan, konversi mata uang. Dan masih banyak fungsi-fungsi lain dari Microsoft Excel itu sendiri. Tampilan dari Microsoft Excel 2016, di mana dia bisa ditambahkan setiap sheet-nya untuk mempermudah kita melakukan proses data. Dan masih banyak toolbar. Dari toolbar ini, fungsi-fungsi Microsoft Excel itu sendiri bermacam-macam. Di sini judul suratnya aplikasi surat perintah perjalanan dinas, dan surat tugas. Di aplikasi ini terdapat 6 sheet. Sheet pertama, data utama, data master, input data, data personil, SPPD, dan surat tugas. Kita langsung saja ke data utama. Ada kop 1. Kita isi PT kita bersama. Kop 2 kita isi kualitas bagus, dambaan semua orang. Departemennya kita isi dengan Departemen Umum. Di sini alamatnya yaitu Jalan Kenangan Mencong, nomor 55, Jakarta Barat, dengan telepon 021 907 999 775. Di sini nama penanggung jawabnya yaitu Dedi Setiawan. Nik penanggung jawab 22180021. Nomor surat SPPD depan kita isi 101. Dan nomor surat tugas depan kita isi 201. Di sini tempat suratnya yaitu Jakarta. Dan kabupaten atau kotanya juga sama, Jakarta Barat. Di data master ada maksud perjalanan dinas, ada tujuan keberangkatan, ada jabatan, dan ada pangkat atau golongan. Nah, terlebih dahulu kita harus mengisi maksud perjalanan dinas. Maksud perjalanan dinas yang pertama itu ada kunjungan kerja, penataran, pelatihan, peninjauan, bahan baku, kelima rapat kerja. Selanjutnya kita isi tujuan keberangkatan kita kemana. Nah, yang pertama itu pada PT Jaya Agung, Sejati Sentosa, Akila Raya,
Indah Permai, Setiabadi, CV Niaga Bunga, Duta Wiracakra, dan yang terakhir PT Jaya Makmur. Selanjutnya kita mengisi jabatan. Nah, di sini jabatannya itu ada General Manager, dan yang kedua ada Manager, dan yang ketiga ada Supervisor, dan yang terakhir ada Staff. Nah, selanjutnya kita isi pangkat atau golongan. Yang pertama itu ada Deputy General Manager, ada General Manager, Senior Manager, Junior Manager, ada Senior Supervisor, ada Junior Supervisor, juga ada Senior Staff, akhir ada Junior Staff. Nah, inilah bagian-bagian dari data master. Data personil dari Departemen Umum PT Kita Bersama ada Dedi Setiawan dengan pangkat golongan General Manager dan jabatan General Manager, Siska Anggrayani pangkat golongan Senior Manager, jabatan Supervisor, Sri Endah Kusumoningrum pangkat golongan Junior Manager, jabatan Supervisor, Kuku Diarti pangkat golongan Junior Manager, pangkat jabatan Supervisor, Rina Megawati Sitorus dengan pangkat atau golongan Senior Supervisor dan jabatan Supervisor, Ahmad Julpaudin dengan pangkat golongan Junior Supervisor, jabatan Supervisor, Rita Restiana dengan golongan Junior Supervisor, jabatan Supervisor, Agnes Yusanti, Senior Staff, jabatan Staff, Nurul Febianti, pangkat golongan Junior Staff, jabatan Staff, dan Madonna Laurika dengan pangkat golongan Junior Staff dan jabatan sebagai Staff. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penyimpanannya. Pertama, kita klik file, lalu pilih Save As. Setelah itu tentukan tempat untuk menyimpan dokumen. Pada file nama di depan nama dokumen kita beri tambahan copy. Lalu pada Save As type, dokumen kita ubah menjadi Excel makro. Setelah itu save. Buat password pada dokumen. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu kita klik file, kemudian klik info, kita klik yang perfect workbook, pilih yang entry with password, ketikkan password yang akan digunakan, klik OK, konfirmasi password yang akan digunakan, klik OK. Kalau sudah seperti ini, tandanya dokumen sudah menggunakan password. Jadi kesimpulannya yaitu sistem komputerisasi perjalanan dinas pegawai dapat berguna untuk mendukung lancar kegiatan perjalanan dinas yang dilakukan pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga menghasilkan data yang akurat dan tepat waktu. Nah, itu dia penjelasan dari kami, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang sudah nonton. Jangan lupa di like dan share jika ini bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan saat beraktivitas di luar rumah. Saya mewakili kelompok 5 mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.